여기요. 악을 두려워하지 않게 하소서. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita coba review film yang berjudul Devil's Stay. Gimana dia reviewnya? Ini dia, by Mimin. Film ini bercerita tentang seorang anak perempuan yang bernama Cha So-mi, di mana dia tuh memiliki seorang ayah yang bernama Cha Sung-do yang juga berprofesi sebagai seorang dokter, di mana So-mi ini memiliki kelainan di bagian jantung dan ayahnya berjanji kepadanya sebagai seorang dokter dan juga dokter pribadinya So-mi untuk segera mencarikan dia donor jantung. Dan kata ayahnya waktu itu dia sudah menemukan donor jantung yang pas untuk So-mi. Tapi setelah dilakukan operasi dan juga berhasil, tiba-tiba aja So-mi itu menjadi bukan seperti dirinya. So-mi lebih sering menyakitin orang-orang di sekitarnya, teman-temannya dan juga keluarganya seperti orang yang lagi kerasukan iblis. Keluarganya memanggil seorang pastor yang bernama Ban Hae-shin untuk membantu mereka mengeluarkan iblis di tubuhnya Cha So-mi. Pada waktu itu terlihat So-mi itu sudah baik-baik saja dan juga dia sudah mengenalin orang-orang di sekitarnya terutama ibu dan juga ayahnya. Tapi betapa kagetnya mereka, tiba-tiba aja tubuh So-mi itu kembali kerasukan iblis. Nah di sini Hae-shin juga heran dan dia nggak tahu apa yang harus dilakukan karena ini adalah hal yang sangat-sangat jarang dia temukan. Dan setelah itu tiba-tiba aja So-mi itu berhenti bernapas dan dia dinyatakan tidak bernyawa. Setelah itu So-mi dibawa ke rumah sakit, tubuhnya yang sudah seperti ini sudah mulai membeku, itu langsung diautopsi dan juga dalam 3 hari So-mi harus segera dimakamkan. Keluarga mereka tidak ada yang menyangka bahwa hal itu bisa terjadi kepada So-mi karena kata Sung-do ayahnya So-mi kalau misalkan operasinya itu baik-baik aja, tapi ternyata kok bisa hal ini terjadi. Dan yang paling aneh adalah So-mi itu tubuhnya bagian tangannya genggamannya sangat kuat dan juga nggak bisa dilepaskan oleh penjaga jenazah. Kemudian dipegang sama Sung-do ayahnya dan akhirnya tangannya So-mi bisa melepaskan genggamannya yang ternyata dia menggenggam gelang yang diberikan sama ayahnya. Karena dia nggak mau dan juga belum ikhlas untuk melepas So-mi, dia memasangkan gelang itu di tangannya So-mi. Dan dia juga bilang kepada para penjaga jenazah untuk jangan memasukkan anaknya ke dalam kulkas. Padahal kan itu seharusnya dimasukkan biar tubuhnya itu nggak membusuk. Di pemakaman hari pertama, datang juga rekan-rekannya ayahnya So-mi dari rumah sakit untuk berbelasungkawa kepada keluarga mereka. Dan beberapa dari rekan-rekan dokter itu ternyata ada yang menggosipkan ayahnya So-mi, katanya dia itu terlalu percaya diri sehingga akhirnya ini yang terjadi kepada anaknya. Dan dia mendengar semua itu dan mereka terdiam ketika melihat Sung-do keluar dari mobilnya. Sementara itu, Pastor Hae-shin dia mencoba untuk mengobatin lengannya yang terkena cakaran iblis yang ada di tubuhnya So-mi ketika dia lagi ngobatin So-mi. Lalu dia juga mencoba lagi melihat video yang dia rekam ketika dia mencoba untuk menyembuhkan Cha So-mi. Ketika dia lagi lihat video itu, tiba-tiba aja ada iblis yang berbisik di belakangnya dan itu mengganggu konsentrasinya. Terus di pemakamannya So-mi, teman-teman sekolahnya benci banget sama So-mi karena So-mi itu sering banget menyakiti mereka. Jadi adalah salah satu dari mereka yang bilang bahwa So-mi berhak untuk mendapatkan hal itu. Dan So-mi juga ternyata melukai tangan si cowok ini, cuma dia bilang bahwa kalau yang melakukan itu dia tahu itu bukan Cha So-mi karena So-mi itu kayak dirasukin seorang iblis. Yang ternyata hal itu juga pernah terjadi kepada ibunya So-mi. Waktu itu So-mi mencoba untuk nge-kill ibunya dan bahkan adiknya dia sendiri. Lalu untung aja ayahnya datang tepat pada waktunya pada saat itu dan dia mencoba untuk menyadarkan Cha So-mi. Dan setelah tersadar, akhirnya So-mi menyesal banget telah melakukan hal itu kepada ibu dan juga adiknya sendiri. Dan karena teman cewek si So-mi tadi itu, dia kan berbicara hal-hal yang buruk tentang Cha So-mi, akhirnya dia harus merasakan hal ini. 여기요. Dia seperti tersedak dan juga hampir meninggoy. Tapi setelah itu ayahnya So-mi mencoba untuk menyelamatkan temannya itu yang ternyata isi dari yang dia keluarkan adalah rambut kayak gini.
Sementara itu di ruang jenazah, salah satu penjaga jenazah itu dibuat takut karena peti di tempat jenazahnya Somi ditempatkan itu tiba-tiba aja terbuka. Karena dia takut banget, makanya dia langsung pergi meninggalkan ruangan tersebut. Setelah itu iblis yang menyamar menjadi Cha Somi menyerupai wajahnya pergi ke tempat ayahnya. Di sini ayahnya Somi berpikir bahwa yang mendatangin dia adalah Cha Somi dan Somi hidup kembali. Padahal dia nggak tahu kalau sebenarnya dia sedang dipengaruhi oleh iblis yang bersarang di tubuhnya Cha Somi. Ketika dia mendekat lagi, wajahnya Somi langsung berubah menjadi seperti ini. Dan seketika itu dia tersadar bahwa dia sedang bermimpi dan juga dia sedang berhayal tentang apa yang terjadi barusan. Setelah itu dia pergi ke tempat Somi disimpan dan dia marah kepada penjaga dan mengulangi perkataannya tadi untuk jangan menyimpan anaknya di lemari tersebut. Lalu dia memilih untuk tidur bersama anaknya, menemani Somi di sana dan juga sambil memegang tangannya. Dan beberapa saat tiba-tiba aja Somi membuka matanya. Nah loh, teruskan Bai Hasin juga ternyata dulunya ketika dia mengikuti wajib militer, dia itu pernah mengalami hal yang sama dengan Cha Somi. Dan waktu itu dia diselamatkan oleh salah satu rekannya dia dan temannya itu ketika menyelamatkan dia harus kehilangan nyawanya. Makanya pastor mengatakan sama dia bahwa untuk jangan melakukan hal itu kepada Somi. Jadi mereka itu meminta untuk dihentikan aja karena mereka itu bukanlah mengejar iblis tapi mereka adalah menyelamatkan manusia dari iblis. Namun Haisin mengatakan dia harus tetap melakukan hal itu karena dia tahu bagaimana rasanya dan bagaimana sakitnya Cha Somi. Dan ketika dia baca sebuah buku yang menggambarkan tentang iblis yang bersarang di tubuhnya Cha Somi, ternyata iblis itu memang menguasai tubuh manusia dari jantungnya dan juga berbentuk kupu-kupu seperti pada gambar. Dan hari kedua sudah datang di mana tubuhnya Somi itu sudah dipersiapkan untuk segera dimakamkan. Tapi pada waktu itu ayahnya lagi dan lagi ditipu sama iblis. Dia ngerasa bahwa kayaknya Somi itu manggil-manggil namanya dia. Lalu dia menepuk-nepuk Somi dan mengira bahwa anaknya itu masih hidup. Lalu dia dicoba disadarkan sama istrinya. Tapi karena bandal kali, akhirnya dia dibawa keluar dari ruangan itu biar nggak mengganggu ketenangan. Dan setelah itu tiba-tiba aja adiknya Somi menyaksikan ini di mana seekor kupu-kupu keluar dari mulutnya Somi. Dan yang paling di luar nurul adalah setelah itu ayahnya membawa tubuhnya Somi untuk dia lakukan kejutan listrik karena dia yakin banget bahwa anaknya itu masih hidup. Dia berjuang untuk melakukan kejutan listrik sama Somi dan berharap anaknya bisa bangun kembali. Dan akhirnya dia ditangkap lagi sama petugas di sana dan dibawa keluar dari ruangan itu karena Somi itu udah meninggoy gitu. Dan kali ini Bapak Pastor datang bersama dengan rekan-rekannya dan mereka mencoba untuk memberikan doa kepada Somi biar dia bisa lebih tenang. Tapi dia tahu bahwa ketika dia melihat kupu-kupu, iblis sedang ada di sana. Dan ketika itu tiba-tiba aja si iblis yang ada di tubuhnya Somi itu membuat Bapak Pastor menjadi seperti ini. Dia membenturkan kepalanya berkali-kali ke situ dan inilah yang terjadi sama dia. Untung aja Bapak Pastor nggak kenapa-kenapa, tapi dia harus mendapatkan pertolongan pertama. Dan dia bilang sama Haisin pada waktu itu ketika dia dimasukin sama iblis bahwa mereka tidak akan pernah bisa untuk mengalahkan dia. By the way, ayahnya Somi masih aja tantrum sehingga istrinya menampar dia untuk menyadarkan dia bahwa anak mereka itu benar-benar sudah meninggoy. Setelah itu Haisin pergi ke kamar mayat lagi untuk melihat bagaimana tubuhnya Cha Somi. Dan dia menyuruh bapak penjaga ini untuk pergi dari sana dan dia pun menyiramkan air suci ke tubuhnya Cha Somi. Dan ketika itu marahlah ayahnya Somi karena dia melihat bahwa anaknya itu seperti mengeluarkan hal yang aneh dari bagian jantungnya. Dimana pada waktu itu ada cairan hitam dan itu adalah iblis yang masih bersarang di dalam tubuhnya Cha Somi. Haisin mengatakan bahwa mereka harus segera menyingkirkan iblis tersebut dengan cara ngebakar tubuhnya Cha Somi. Tapi otomatis ayahnya nggak mau dong kalau misalkan hal itu dilakukan. Dan dia bilang bahwa untuk diem dan jangan sentuh Cha Somi.
Setelah itu dia pergi menemui temannya yang diduga adalah orang yang menyarankan dia untuk mengambil jantung tersebut untuk Chasomi. Ternyata itu mereka ambil dari tubuh seseorang yang sekarat banget pada waktu itu. Dan dia tanya dari mana temannya itu mendapatkan jantung itu. Lalu dikasih tahulah sama temannya bahwa jantung tersebut berasal dari seorang anak yang merupakan wanita Rusia. Dan itu dia dapatkan dari seseorang yang biasanya mereka panggil itu Big Mama. Nah, pergilah Songdo ke sana dan ketika itu dia malah dihajar sama orang-orang yang ada di kafe tersebut. Dan ketika dia bangun, ternyata di sebelahnya dia sudah ada Big Mama. Yang ternyata semua itu memang sudah direncanakan sama Big Mama. Dia sengaja untuk mencari tubuh untuk tempat berlindung dan juga tumbuh si iblis tersebut. Yang awalnya itu kan ada di tubuh anaknya dia, tapi setelah itu dia mencangkokkannya hingga dia mendapatkan tubuh baru, yaitu tubuhnya Chasomi. Hal itu ketika diketahui sama Songdo, dia marah banget sama Big Mama karena sudah melakukan itu kepada anaknya. Gak lama setelah itu Hae-shin juga datang ke sana dan dia langsung menghabisi orang-orang yang ada di kafe tersebut yang mencoba untuk menyerang dia. Setelah itu dia pergi ke tempat Cha Songdo. By the way, si Big Mama melanjutkan ceritanya sama Songdo. Pada waktu itu temannya Songdo memang membayar dia agar menyetujui pemberian jantung anak tersebut kepada Somi. Padahal mereka berdua itu sama-sama tahu kalau misalkan di jantung itu ada iblis yang bertumbuh dan juga berkembang. Nah, tiba-tiba aja Hae-shin datang dan juga membacakan doa sehingga si Big Mama langsung kepanasan karena dia juga sejatinya ada tubuh iblis di dalamnya. 몬드라고 sin mihitus. Ketika Big Mama lagi kepanasan, itu kesempatan Hae-shin untuk melepaskan Cha Songdo. Setelah itu dia pergi ke si Big Mama dan dia menanyakan sebenarnya siapakah nama iblis yang berada di tubuhnya Chasomi. Setelah dia menjawab, nah setelah itulah si Big Mama akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Setelah itu Hae-shin menanyakan kemana perginya Cha Songdo. Setelah itu karena urusan mereka belum selesai, tapi ayahnya Somi langsung pergi meninggalkan Cha Songdo. Dan ketika dia mau ngejar Cha Songdo, tiba-tiba aja di tengah perjalanan Hae-shin itu didatengin sama temennya dia yang dulunya itu menyembuhkan dia dari kerasukan iblis. Nah, di sini dia itu kayak dihantuin juga sama iblis yang dirasukin sama temennya dan seakan-akan dia itu lagi dikejar-kejar sama iblis. Dan dia tahu bahwa itu hanya halusinasi saja dan dia mencoba untuk bertahan dari semua itu. Karena kalau misalkan dia nggak berhasil bertahan, maka dia juga bisa kehilangan nyawanya. Nah, setelah mencoba untuk bertahan dari serangan iblis, akhirnya Hae-shin berhasil menyingkirkan iblis tersebut. Dan keesokan harinya sudah memasuki hari ketiga, di mana itu tandanya tubuhnya Chasomi harus segera dimakamkan. Dan pihak keluarganya pun dengan sangat-sangat berat hati harus segera melepaskan kepergiannya Chasomi. Lalu dikeluarkanlah tubuh Somi di sana dan diiringin oleh keluarga-keluarganya. Tapi ketika itu tiba-tiba aja petinya Somi itu jatuh dan juga nggak bisa diangkat karena memang di atasnya itu ada iblis yang menghalangi itu. Dan datanglah Cha Songdo dan dia berusaha untuk mengusir iblis itu dan juga menghancurkan peti dan mencoba untuk membawa Cha Somi lagi pergi dari sana. Dan ketika dia lagi ngangkat tubuhnya Cha Somi, datanglah Bae Ha-shin. Nah, di situ Bae Ha-shin mencoba untuk menghentikan Cha Songdo karena hal yang dia lakukan itu sangat-sangat tidak benar. Cha Songdo juga diamankan sama petugas dan ketika itu Bae Ha-shin mengambil kesempatan untuk membacakan doa-doa kepada tubuhnya Chasomi agar iblis itu keluar dari tubuhnya. Tapi diganggu lagi sama ayahnya Somi dan dia pukullah Bae Ha-shin. Nah, karena itulah Bae Ha-shin jadi terganggu konsentrasinya dan tubuhnya Somi jadi terbang kayak gini. Diangkat sama iblis dan juga dia jatuhkan, dan ketika tubuhnya Somi jatuh, Cha Songdo mencoba menangkapnya dan ketika itu tiba-tiba aja tubuh Somi itu menghilang. Cha Songdo langsung mencari ke dalam. Dia yakin bahwa dia tahu banget di mana tubuh anaknya berada. Dia cari ke sana kemari, dia coba memanggil-manggil namanya Chasomi tapi nggak ada sautan sama sekali. Dan tiba-tiba aja dia melihat sosok iblis yang berada di tubuhnya Chasomi. Dia ikutin kemana iblis itu pergi sehingga dia menemukan pintu di mana tubuhnya Chasomi disimpan sama sang iblis. Dan ketika dia masuk ke sana itu banyak banget kupu-kupu dan di sana ada tubuhnya Chasomi tergeletak gitu aja. Dia menghampirin
Tapi setelah itu dia terbanting-banting karena tidak boleh didekatin sama si iblis tubuhnya Cha So-mi. Dan gak lama setelah itu Bae Hasin pun datang di sana dan dia mengatakan kepada ayahnya So-mi untuk membantu dia berdoa karena dia nggak bisa melakukan itu sendirian karena harus minimal 2 orang yang melakukannya. Dia buat dan juga persiapkan alat-alat dan yang dia butuhkan beserta juga Alkitab. Lalu mereka membaca doa-doa dan dia meminta sama Cha Sung-do untuk jangan terpengaruh dan juga tertipu dengan hal-hal yang dibuat si iblis melalui bayangan-bayangannya dia. Lalu mereka membaca doa bersama. 성자와 성령의 이름으로. Namun ketika mereka sudah membaca doa bersama dan iblis itu sudah menampakkan dirinya dari tubuhnya So-mi melalui jantungnya, nah di situ ayahnya So-mi itu mulai terpengaruh, di mana dia dicoba untuk disadarkan sama Hasin untuk jangan terpengaruh dan juga jangan tertipu dengan hal-hal yang dibayangkan sama iblis, tapi dia nggak bisa dan juga tetap tertipu. 어차피 네 딸은 이미 죽었잖아. Hingga akhirnya dia diperintahkan sama si iblis untuk menghabisi nyawanya Ban Hae-shin. Dan untung aja ketika itu Hae-shin segera menyadarkan Cha Sung-do sehingga dia tersadar dan juga ada perkataan dari Cha So-mi untuk jangan melakukan itu kepada Ban Hae-shin. Nah setelah dia sadar, dia melihat tubuhnya Bae Hasin itu tiba-tiba aja diangkat ke atas sama iblis dan dia terjatuh dan gak bisa lagi untuk menyelamatkan Cha So-mi. Karena Hae-shin tiba-tiba aja jatuh pingsan karena diangkat dan juga dijatuhkan sama iblis, sekarang gilirannya Cha Sung-do yang harus bertindak sendirian. Dia bingung atau apa yang harus dia lakukan dan dia masih dipengaruhi sama si iblis. Dan dia bertanya bagaimana caranya menyelamatkan anaknya. Kata si iblis dia harus mengorbankan dirinya kalau pengen Cha So-mi itu masih bisa diselamatkan. Nah setelah itulah Cha Sung-do mengambil keputusan yang sangat-sangat berat di mana dia akhirnya mengorbankan dirinya sendiri. Dan nyucuk pisau itu ke jantungnya dia dan akhirnya setelah itu si iblis menghilang dari tubuhnya So-mi dan ketika ibunya datang dia merasa bahwa tubuh So-mi itu masih hangat dan mereka memanggil dokter dan kata dokter bahwa So-mi itu baik-baik aja dan sebentar lagi bakal segera sadar. Dan untuk Bae Hasin untung aja dia juga masih bisa diselamatkan dan ketika dia sadar dia melihat masih ada kupu-kupu iblis itu di sana dan dia tahu bahwa si iblis masih berkeliaran di sekitar situ. Lalu dia bangun dan memaksakan dirinya untuk mencari keberadaan sang iblis. Nah ketika dia sampai ke rooftop ternyata di sana ada Cha Sung-do. Dia itu masih hidup tapi di tubuhnya sekarang dipengaruhi oleh sang iblis. Dan ketika Bae Hasin melihat Cha Sung-do ada di sana dan juga mencoba untuk mengakhiri hidupnya, dia mencoba untuk bernegosiasi biar Hae-shin tidak melakukan hal itu karena dia yakin bisa menyelamatkan Hae-shin, tapi tiba-tiba aja akhirnya dia menjatuhkan dirinya. Sebelum iblis benar-benar menguasai tubuhnya dia, Cha Sung-do mengambil kesempatan untuk ngebakar dirinya sendiri. Karena dengan cara itulah si iblis itu bisa dikalahkan dan juga menghilang dari dunia. Akhirnya dia bakar dirinya sendiri dan Hae-shin juga hanya bisa pasrah aja. Setelah itulah Cha So-mi langsung sadar kembali. 1 tahun telah berlalu dan akhirnya Cha So-mi sudah baik-baik aja dan mereka pergi untuk melihat pemakaman ayahnya. Nah di sini ibunya berterima kasih atas apa yang dilakukan sama suaminya dan juga Cha So-mi kayak benar-benar ngerasa bersalah sama ayahnya karena kebetulan Hae-shin juga ada di sana. Dia cerita sama Hae-shin bahwa dia kadang benci sama dirinya sendiri karena gara-gara dia ayahnya menjadi seperti itu. Hae-shin bilang gak boleh kayak gitu karena ayahnya pasti sedang mengawasi dia dan bangga dengan anaknya sekarang. Setelah itulah mereka langsung pergi dan juga berpamitan kepada Bae Hasin. Nah itulah endingnya teman-teman. Jadi ya yang mengorbankan diri adalah ayahnya. Semua itu mungkin berawal dari kesalahan yang dilakukan sama ayahnya dia karena ayahnya nggak tahu bahwa jantung yang diambil itu adalah jantung yang ada iblis di sana. So gitulah endingnya teman-teman. Gimana kalian? Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.